Hai, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentang alam di daerahku. Kelas 4 untuk SD dan MI. Ada yang tahu nggak sih apa bentang alam itu? Sebelum memulai materi, di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran IPA ini. Yang pertama itu menyebutkan berbagai jenis bentang alam. Yang kedua menjelaskan ciri-ciri masing-masing bentang alam. Yang ketiga memberikan contoh pengguna bentang alam dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu gak sih apa bentang alam itu? Bentang alam adalah bentuk permukaan bumi yang terlihat baik alami maupun hasil proses alam seperti gunung, sungai, dan lembah. Bentang alam mempengaruhi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan di sekitarnya. Bentang alam yang pertama itu ada gunung. Gunung adalah bentangan alam yang menjulang tinggi di permukaan bumi. Gunung biasanya terbentuk akibat letusan gunung berapi atau pergerakan lempeng bumi. Gunung juga menjadi sumber air, tempat wisata, dan habitat flora dan fauna. Selanjutnya itu ada bukit. Bukit ini bentang alam yang lebih rendah dari gunung dan memiliki lereng yang lebih landai. Bukit sering digunakan untuk perkebunan, tempat wisata, atau permukiman yang aman dari banjir. Dataran tinggi adalah wilayah yang lebih tinggi dari daerah sekitarnya, tetapi relatif datar di puncaknya. Dataran tinggi biasanya sejuk, cocok untuk pertanian tertentu, dan menjadi sumber mata air. Dataran rendah adalah wilayah yang berada di ketinggian rendah. Dataran rendah sering menjadi pusat permukiman, pertanian, dan jalur transportasi karena mudah diakses. Selanjutnya itu ada sungai. Sungai adalah aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir menuju laut, danau, atau sungai lain. Sungai penting untuk irigasi, transportasi, sumber air minum, dan habitat ikan. Danau adalah genangan air yang dikelilingi daratan. Danau berfungsi sebagai sumber air, tempat wisata, dan habitat berbagai jenis ikan serta tumbuhan air. Selanjutnya itu ada laut dan pantai. Laut adalah hamparan air asin yang luas, sedangkan pantai adalah wilayah pertemuan laut dan daratan. Pantai menjadi tempat wisata, lokasi perikanan, dan sarana transportasi luar. Selanjutnya itu ada lembah. Lembah adalah wilayah rendah di antara dua bukit atau gunung. Lembah biasanya menjadi tempat permukiman, pertanian, dan aliran sungai. Yang terakhir itu ada perbukitan dan perbukitan kapur. Perbukitan adalah kumpulan bukit yang berdekatan. Perbukitan kapur memiliki batuan kapur yang khas, sering digunakan sebagai tempat wisata alam dan penelitian geologi. Kalian juga harus tahu bahwa bentang alam memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Bentang alam mempengaruhi cara manusia bertani, membangun rumah, dan memilih tempat tinggal. Misalnya, daerah dataran rendah cocok untuk sawah, sedangkan bukit sering digunakan untuk perkebunan teh dan kopi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita simak video dulu ya teman-teman. Di sini ada video yang menggambarkan tentang bentang alam di Indonesia. Di antaranya itu seperti yang sudah dijelaskan tadi.
Kesimpulan dari materi barusan ialah bahwa bentang alam memiliki berbagai bentuk seperti gunung, sungai, dan dataran yang masing-masing memiliki ciri khas dan manfaat. Keberadaan bentang alam memengaruhi kehidupan manusia mulai dari tempat tinggal, jenis pekerjaan, hingga sumber daya yang digunakan sehari-hari. Sebelum kita tutup, karena kita sudah menerapkan materi barusan, yuk kita jawab kuis sebentar lagi. Soal pertama, bentang alam yang memiliki puncak tinggi yang biasanya berbentuk karena letusan gunung berapi adalah A. Bukit, B. Gunung, C. Lembah, D. Dataran rendah. Apa? Ayo teman-teman. Betul teman-teman, jawabannya D. Dataran rendah. Kita lanjut soal kedua ya teman-teman. Soal kedua, dataran rendah cocok digunakan untuk A. Perkebunan teh, B. Perkebunan kopi, C. Sawah, D. Peternakan kambing di pegunungan. Ayo, apa teman-teman jawaban untuk soal yang nomor 2? Ya, betul teman-teman. Jawaban kedua adalah C. Sawah. Ye, teman-teman, ternyata kalian sudah paham sudah selesai tentang materi bentang alam. Jangan lupa tetap semangat belajarnya teman-teman. Sukses selalu ya teman-teman. Karena pembelajaran kita sudah selesai, kita sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan tentang bentang alam mata pelajaran IPA kelas 4. Terima kasih teman-teman. See you next time.